Iya. Oke. Selamat pagi. Kok lemes banget ini? Pagi. Oh, Mas jalan dari mana? Sekolahnya dari mana? Iya, dari mana? Gak apa-apa, nanti di dalam ada AC kok. Betul sekali. Oke, nanti untuk peraturannya yang harus dipatuhi, yang pertama nggak boleh makan minum ya. Nanti minumannya bisa dititipin di tasnya temennya ya, ditaruh di dalam ya. Ya, titip dulu nggak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya dilarang menggunakan lampu flash ya. Nanti kalau mau foto video dan terakhir tidak boleh menyentuh koleksinya. Ini ada tugas nggak? Itu foto gas orang? Nanti selama berkunjung akan dipandu sama Mbak Soji. Nanti kita jalan-jalannya santai aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi nanti kita akan jalan-jalan di dua gedung. Gedung utama yang nanti kita akan menelusuri 12 ruangan. Kemudian di tahap kedua kita akan menjelajahi 6 lantai. Siap ya teman-teman ya? Ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bisa ikuti saya masuk. Jangan dijauh dulu ya. Di ruangan rumah Jawa ini kita akan mulai dengan koleksi pasren. Pasren ini adalah sebuah tempat untuk memuja Dewi Sri. Ada yang tahu Dewi Sri nggak? Dan pasren ini nggak digunakan untuk tempat tidur pemilik rumahnya. Jadi hanya untuk pemujaan aja. Di sebelah sini ada beberapa alat-alat untuk pemujaan. Salah satunya ada patung Lorobronya. Ada yang tahu patung Lorobronya nggak nih? Nggak ada. Jadi patung Lorobronya ini adalah penggambaran dari sepasang patung, lebih tepatnya pasangan dari Dewi Sri dan Raden Sadono gitu. Siri dan Pinang yang mulutnya nanti merah gitu loh. Ya. Tahu kan ada yang bahasnya udah Pinang Filipin. Dewi Sri. Nah, pakinangan ini juga dihidangkan pada tamu dan semakin mewah dihidangkan maka itu akan menunjukkan bahwa si pemilik rumah ini memiliki kasta sosial yang tinggi. Itu di sampingnya lagi ada batik jelampang dan batik cinde. Nah, kalau batik jelampang dan batik cinde ini hanya untuk upacara adat saja. Biasanya untuk upacara tetesan dan terapan, kemudian yang batik jelampangnya yang warna hijau untuk upacara nyadran. Kodok nyadran kan? Ngerti? Enggak. Nyadran itu masih yang kayak tradisional gitu. Jadi kayak campuran dari beras, atau itu. Ya, lebih mahal. Sampai sini ada pemasan dan apa ya? Gimana? Apa rasa ya? Nah, tampaknya bangunan pendopo di tempat ini ada ruangan masak juga. Ruangan masak ini biasanya digunakan sebagai rumah karena filosofinya atapnya yang mengerucut ke atas itu menunjukkan menggambarkan sebagai kedekatan manusia dengan Tuhan. Jadi semakin tinggi semakin dekat dengan Tuhan. Jadi maka ini bangunan ini sekarang digunakan sebagai rumah. Biasanya cuma sebagai pendopo, masjid, makam atau sebagainya. Ada yang mau tanya? Itu. Iya, kayak bisa gunanya. Bisa berubah. Iya. Di sampingnya kita bergeser temanya udah masuk ke masa bercocok tanam. Jadi manusia mengupgrade alat-alatnya, mengembangkan alat-alatnya agar bisa digunakan untuk bercocok tanam, teman-teman. Kita bisa lihat ada yang udah mulai lonjong itu digunakan kayak cangkul gunanya. Itu namanya beliung. Ini bisa tebak nggak? Ini patung apa? Megalitik. Iya benar sih megalitik. Nah ini tuh patungnya penggambaran dari ibu yang tengah memeluk anaknya. Oh iya ya. Nah karena otak orang dulu itu masih simpel, jadi mereka detailnya itu masih belum terlalu sempurna. Iya. Kita nggak boleh patung shaming ya teman-teman. Iya ya. Patung shaming. Nah ini di bawah para pedagang atau pedagang makanan. Nah sebelah sini kita bisa lihat ada beberapa arca ya. Ada yang tahu arca kan? Kalau kalian datang ke Candi India akan menemukan banyak sekali arca. Kita mulai dari sini ada Dewi Durga. Jadi Dewi Durga ini adalah cakti atau pasangan dari Dewa Siwa. Tapi dia penggambarannya di sini tuh penggambaran mata marah. Apa? Tuh. Kalau kata marah
udah pada lelah ini ya. Perjalanan masih panjang loh. Udah pada lelah ini. Lelah kali lah Pak, lihat-lihat ini semua. Perjalanannya masih panjang loh. Masih 1,5 km lagi. Ya. Ya. Ya, nanti duitnya dikumpulin ya, nanti saya bayarin. Ya, ini vlogger baru ini, ya YouTuber baru ini. Ada mau nyaingin Pak Anto ini bikin channel YouTube ini. Kita mungkin sampai 30.000 subscriber. HP-nya Farhan yang nyuting Arif lah, karyawannya Farhan ini ya. Jadi ada yang tahu sudah lah ya. Sudah ini tidak masuk karena awalnya Wadi Songo itu membawa Ya, kita memasuki ruangan wayang. Nah, di sini kita bisa menyaksikan beberapa koleksi jenis wayang. Ini wayang gedok, ya wayang gedok. Nah, kenapa wayang gedok? Karena berasal dari Surakarta. Nah, ini wayang gedok berasal dari Surakarta. Di sini ada wayang sadat. Nah, ini wayang sadat. Di sini ada wayang Wahyu. Ini adalah koleksi wayang Wahyu yang berasal dari Surakarta abad 20. Di sini ada wayang kancil ya. Wayang kancil ini lebih ke menceritakan ke hewan-hewan ya, fabel ya. Wayang kancil ini salah satu wayang dari Yogyakarta, jadi harus dilestarikan. Ya, kita lanjutkan ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan permainan tradisional. Ya, kita memasuki ruangan permainan tradisional. Ya, di sini ada permainan adu kemiri ya, adu biji kemiri. Nah, Permainan adu kemiri dan alat adu kemiri. ya kita kolab bersama YouTuber anyar ini ya, Mas Farhan dan Mas Arif ya. Ini permainan adu kemiri ini pecah ya, mengadu siapa kemiri yang paling kuat. Sini ada alat permainan tempat adu jangkrik. Ini mungkin yang main kebanyakan cowok-cowok. Jadi jangkrik yang udah ditangkap nanti mereka akan didiamkan di sini gitu sampai mabok. Nanti kalau udah mabok jangkriknya diangin-anginin di sini. Kaki belakangnya dipretelin biar nggak kabur. Kalau udah nanti diadui di sini. Yang pertama mati nanti yang kalah. Jadi kayak penyiksaan ya. Jadi dia emang kejam kan timnya. Dan di sebelah sana ada untuk pecah kemiri atau biji karet. Itu sebenarnya alatnya itu sih kalau cuma buat pecahin biji karet aja, tapi emang alatnya emang agak besar. Biasanya dimainin sama anak-anak. Ini yang main. Ini ada permainan dakon ya, bentuknya seperti buaya atau naga ini ya. Nah, permainannya permainan tradisional. Ini juga sama, dakon tradisional. Buaya. Bisa dibuat. Oh iya.
Di sini ada beberapa permainan tradisional anak laki-laki umumnya ya, biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Oke ya, selanjutnya kita memasuki ruangan seni ukir. Ya, di sini tersedia berbagai koleksi hiasan ukir-ukiran yang sangat bagus sekali, sangat seni ya, sangat nyeni sekali permainan hiasan ukir-ukiran ini. Seni ukir Jawa. Kita selanjutnya menuju ruangan. Ya, ini tulisan-tulisan Jawa, beberapa abjad Jawa nih. Tinggal 2000. Dan masih ada 21 di dunianya Doraemon kan. Abad 20 sekarang. Iya betul. Dari abad keempat sampai abad ke-20 dengan yang sekarang. Kayak ada Coroko, Data Solo. Tapi antara Bali sama Jawa beda. Beda. Di sini naskah tempalan serat warna-warni, ada naskah Kidung Sisingir ya, tulisan Sanskerta kayaknya ini ya. Tulisan Jawa ya, atau tulisan Sanskerta ini ya, saya tidak bisa membacanya. Pak, kalau istrinya hamil tuh Pak, dibacain Pak. Bisa nggak bapaknya bacain? Kalau punya anak lagi Pak. Dan sebelah sini ada naskah juga, tapi dia pakainya Jawa kuno. Ya sekarang kalau yang bisa baca mungkin bangga. Ya kemungkinan sih masih nih Bang. Lah kalau anak 5 tahun bisa baca. Oh ya udah, amazing gitu. IQ-nya di atas 200. Ya, di sini ada mesin ketik huruf Jawa. Zaman dulu ini ya, sebelum ditemukannya printer inilah yang digunakan oleh orang-orang dahulu untuk mengetik di kertas dengan menggunakan aksara Jawa ya. Di sini ada kayak kalau sekarang mungkin keyboardnya ya, ini keyboard. Kalau zaman Mesin ketik. sebelah sini ada mesin. Ini sebelahnya ada ani-ani. Kalau sekarang ani-ani kertasnya negatif ya. Iya, negatif. Yang dulu ani-ani itu dibikin buat Nah, ini salah satu rombongan yang menikmati dengan caranya sendiri ya. Ini rombongan yang menikmati dengan caranya sendiri. Ya, guys. Nah, di sini ada beberapa koleksi miniatur perahu. Ini ada miniatur perahu bolekan. Perahu yang digunakan untuk cari ikan zaman dulu. Ya, selanjutnya kita melanjutkan ke ruangan apa ini ya? Kita nantikan masih ruangan ada beberapa wayang. Jadi Museum Sado ini didirikan pada tahun 1934, kemudian diresmikan pada tahun 1936. Belum lahir. Masih penjajah Belanda. Belum merdeka kita. Tuh, nah kita bisa lihat di sebelah sini ada beberapa koleksi dari Jawa Institute. Ini biasanya ditempatkan buat mewadai perhiasan lembah, buah dan snack. Di ruang Jawa. Jadi di ruang ini kita ingin menceritakan bagaimana Ya, selanjutnya di sini ada beberapa koleksi topeng ya, mulai dari topeng Sabrangan, Rangga, Budalean, Janaka, Kartala. itu temanya Berikutnya kita memasuki ruangan sejarah berdirinya Museum Sono Budoyo ya. Terdapat beberapa foto-foto zaman dahulu sejarah berdirinya Museum Sono Budoyo. Masih ada peninggalan-peninggalan zaman
zaman dahulu. Ya, kita sekarang memasuki ruangan Bali. Ya, ruangan Bali. Koleksi-koleksi patung Bali. Ya. Karena bagi Bali, singa itu adalah wujud dari perlindungan. Kemudian warna emas itu melambangkan keagungan dan kekayaan. Dan di sebelah sini ada patung Dewa Trimurti yang Brahma, Siwa, sama Wisnu. Dan nggak tahu kan apa itu. Yang di atasnya ada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi ini Tuhannya. Jadi simpelnya tiga ini itu manajernya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widi. Iya, CEO-nya, big boss-nya gitu. Dan kayak mesti pernah dengar kalimat sembahyang. Nah, itu sebenarnya bukan dari Islam, teman-teman. Jadi sembahyang itu dari Hindu Buddha. Singkatan dari sembah Sang Hyang. Yang disingkat jadi sembahyang. Ini malah Tuhannya kecil ya? Iya. Nah, sebelah sini ada pendeta. Pendeta ini pendeta di Bali. Jadi nggak cuma ada dewa aja, ada juga pendeta. Di sini ada pendeta Buddha dan pendeta Siwa. Jadi mereka yang membedakan ini kayak aliran aja. Kalau di Islam mungkin kayak NU sama Muhammadiyah. Kayak gitu. Simpelnya. Sebelah sini ada patung-patung yang banyak sekali. Kita temukan di pura namanya. Kalau kita ke Bali, ada patung-patung dewa dengan tunggangan mereka. Contohnya ini Dewa Wisnu, dia itu menunggangi teratai. Oh iya, kan jadi bisa Di sampingnya ini ada Dewa Nini. Dewa Nini ini sama kayak Dewi Sri, tapi dalam penggambaran Bali. Dia sama Dewi Padi tapi Iya, di Bali. Di Bali, iya. Makanya itu kenapa ada Bali, koleksi Bali di sini karena budaya mereka itu mirip-mirip. Seperti itu. 12 gitu ya. Iya, 19. Dan di sebelah sini kita ada koleksi yang biasanya digunakan untuk upacara di Bali. Nah, dari favorit aku ini di sini ada Jangkawari. Jangkawari itu terbuat dari cetakan kayu yang kita lihat tadi. Dia itu dirangkai jadi satu dan dijadikan seperti rumah. Dijadikan untuk menempatkan sesaji. Dan masyarakat di Bali percaya bahwa Jangkawari ini adalah rumah bagi para dewa. Di sini ya, Bun. Sebelah sini ada patung dari Dewa Wisnu. Oke, di sebelah kori ini pintu kalau di Bali. Nah, kalau yang di depan sini itu kasta tertinggi karena kalau di Bali kita lihat banget sama kasta ya. Ini patung Dewa Wisnu. Sebelah sini ada Kepercayaan Hindu. dan ini dari Lombok. Jadi nggak cuma Bali aja. Sebelahnya ada patung penari orang di sini. Nah, Ya, ini gambaran kepercayaan Hindu untuk laki-laki yang punya penyimpangan seksual di neraka akan disiksa seperti ini. Kemudian ini gambaran wanita yang tidak bisa menenun. Nah, itu akan digigit anjing. Nah, seperti ini. Ini medalion ukiran dari gading gajah. Dan ini patung beruyut ya, seperti seorang perempuan menyusui ya. Bersama YouTuber Pak Sudaryanto. Nah, ini ya YouTuber baru ini ya. Sini ada patung murek. Nah, patung murek termasuk ke dalam kegiatan Dewa Yadnya. Oke, kita lanjut ke luar museum ya, di Bali ya, seperti di Bali. Oke ya, selanjutnya anak-anak kelas 6 SD Tukangan. Nah, kita tiba di Bali ya. Nah, kita sudah sampai di Bali, di Bali. tercinta. Nah, outing kelasnya kita ke Bali nih ya. Ya, kita di Bali. Ini lagi di Bali ya, guys. Ya, kita lanjut ke gedung kedua di Museum Sono Budoyo. Ya, di sini ada beberapa lantai, kita akan memasukinya. Masih semangat, Firman? Masih, Pak. Masih. Ya,
Masih semangat Kelvin? Masih Pak. YouTuber. Oke. Sudaryanto Noto Negoro. Masih semangat Raka? Masih Pak. Masih. Lapor aja Pak. Oh lapar. Waduh. Nah, selanjutnya ada Ruang kedua di Museum Sono Budaya. Di sini ada miniatur kereta zaman dahulu ya. Di sini sangat bagus sekali miniaturnya. Ya. Kita lanjut kemana lagi? Di sini kita akan menuju ruang yang sebelah. Ya, kita di area perjamuan dan perhelatan ya. Tidak boleh. Dilarang melangkah melewati karpet. Ya. Atau ini semacam kita makan sekeluarga tapi mewah-mewah. Ya, ini perjamuan orang zaman dahulu. Wah. Memasuki ruangan kesenian ya, seni pertunjukan ini ya. Nah ini patung ya, tarian khas Jogja. Nah, jadi biasanya tari bedaya ini dimainkan oleh penari yang ganjil karena mereka percaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil. Karena pas ditarikan mereka percaya Ratu Kidul akan ikut menari. Ya inilah kamera yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya kamera digital. Hasilnya tentunya masih hitam putih seperti ini, belum bisa berwarna. Di sini ada beberapa koleksi topeng yang digunakan dalam seni pertunjukan tari topeng. Ada juga topeng yang berbentuk seperti kepala burung, rangkong. Kemudian di sini ada wayang juga. Ya ini sepertinya rombongan-rombongan yang sudah kehabisan tenaga untuk berjalan ini ya. Semangat Pak, semangat. Ya, berikutnya kita memasuki ruangan apa ini ya, sangat unik sekali, bentuknya seperti terucut ya, dan berisi koleksi topeng. Saya kayaknya nggak berjenggot deh. Iya sih, kelihatannya kayak. Iya sih. Iya aja.
koleksi wayang golek. Selanjutnya ada bangunan Naga Mendung. Naga Mendung ini kompleknya di Cirebon. Cirebon. Nah, dia ini khasnya dengan lampiran Naga Mendung mereka. Yang di dalam ini ada wayang klincing sama ya di tunggungannya. Biasanya ini Pakaian. Pak, mirip Pak Anto beneran nih Pak Sam dari bajunya. mirip Pak Anto banget dari bajunya. Iya ya, benar. Nah, sebelah sana juga ada panahan jemparingan. Kalau di sini jemparingan kayak makanan. Pasti sudah capek loh Pak. Nah, ini baru mau ke lantai 3, masih ada lantai 4, 5, 6. Nah, semangat. Ya, akhirnya tumbangkah ini? Nah, aduh, YouTuber yang ini eksplornya sudah berhenti di sini, baru di lantai 3 sudah berhenti. Wah, masih ada 3 lantai lagi nih yang kita eksplor. Ayo. Ya, nanti di lantai 4, 5 itu ada ruang interaksi, ada gamenya. Pak, Alex sama Nova di sini Pak. Awas. Kapan coba oi? Oh ya wes sudah ayo. Ayo kita lanjut aja yang koleksi. Baru aja loh. Selanjutnya kita di ruangan galeri koleksi batik-batik khas Nusantara. Nah, ya ini di sini ada jenis batik hitanan, parang pelitik. Nah, ini tuh tetesan dan kelapa. Kalau tetesan dan kelapa ini buat cewek. Kalau kita mau lihat di sini. Kita enggak tahu kan? Udah. Yang baru datang bisa ngomong dulu lah, jangan kalian udah lulus kalian. Setahun kemudian, sejuta dalam kubur satu meninggalkan kesayangan Amir Ketawa dan menetap di keraton secara resmi setelah berdiri. Sebuah keraton yang sebelumnya baru berdiri itu, namun menjadi simbol kelahiran para Mataram. Kemudian menyusul bangunan Siti Hilir dan Bangsa Pagelaran selesai pada tahun 1747. Percayai kalau dari asrama yang sampai Merapi ada garis lurus itu semua. Kita memasuki galeri Sumbu Filosofi Jogja. Di sini ada panggung kerapia. Ada Tugu dan diakhiri Merapi di sebelah utara. Selesai, aku izin pamit ya sama kalian. Semoga ilmu yang aku sampaikan, penjelasan yang aku sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian. Amin. Terima kasih Kak Suci. Iya, terima kasih juga. Sehat-sehat. Semoga bisa berkunjung kembali ke sini. Kita kalau ada waktu bisa ketemu lagi ya. Semoga
Ya, selanjutnya kita akan memasuki kawasan Masjid Gede Yogyakarta, Keraton, ya, peninggalan Mataram Islam. Bukan Mataram kuno. Mataram Islam dong. Ya. Siapa yang sudah pernah masuk ke Masjid Gede? Ada? Sudah pernah? Yuk. Setelah lelah menelusuri Museum Sono Budoyo 6 lantai, nah, ini pada kelaparan, Berkelok-kelok Bunda. pada kelaparan dan kita istirahat di Masjid Gede Mataram. Pak, mau ke itu ya Pak, Taman Sari capek Pak. Mau aja Pak. Ya, Aul sudah menyerah kalau melanjutkan ke Taman Sari. Mau Pak. Nanti kan saya energi. Ya, pada makan bakso, mie ayam, apa? Itu apa namanya? Pop mie, oh, mie ayam. Nah, pulangnya charter Trans Jogja kelas 6. Nah, sana yang di depan itu ada Kelvin, Hendro, Raka, Firman. Persiapan Progo, lebih lebih. Progo. Bening ya Pak? Pasang dalam. Ya, Farhan capek ini ya, lapar ya.